Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, jalan tol Cipularang tampak seperti lidah raksasa hitam yang menelan cahaya lampu depan mobil. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 11:15. Bayu sesekali melirik ke kursi penumpang, tempat Siska, istrinya, sedang terlelap dengan kepala bersandar pada bantal leher. Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, yang seharusnya penuh tawa untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, justru terasa sangat sunyi dan menekan. Bayu merasakan ada yang tidak beres dengan suhu di dalam kabin. Padahal, pendingin udara hanya diatur pada level 1, namun jari-jarinya mulai terasa kaku karena dingin yang menusuk tulang. Di luar sana, kabut tipis mulai turun dari perbukitan, menyelimuti deretan pohon karet yang berjajar rapi di pinggir jalan tol. Dalam kermangan cahaya lampu jalan, batang-batang pohon itu terlihat menyerupai barisan Nissan yang sedang mengawasi kendaraan yang lewat untuk mengusir rasa kantuk dan sunyi yang mencekam. Bayu mencoba menyalakan audio mobil. Namun, bukannya lagu romantis yang keluar, melainkan suara statis yang berisik. Bunyi kemeresek itu terdengar menyayat telinga, disusul oleh suara desisan pelan yang terdengar seperti seseorang yang sedang berbisik tepat di belakang telinganya. Bayu segera mematikan perangkat tersebut. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang dari biasanya. Siska, bangun. Kita sudah hampir sampai di area rawan, bisik Bayu sambil mengguncang bahu istrinya pelan. Namun, Siska hanya mengigau kecil dan kembali tenggelam dalam tidur nyenyaknya. Pandangan Bayu kembali tertuju pada aspal di depannya. Ia baru saja melewati papan penunjuk jalan yang samar tertutup kabut. Papan itu bertuliskan kilometer 90. Seketika, Bayu teringat pada obrolan rekan-rekan kantornya mengenai mitos titik buta di jalur ini. Banyak yang mengatakan bahwa antara kilometer 90 hingga kilometer 100, dimensi dunia nyata seringkali bersinggungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Bayu mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia mencengkeram kemudi lebih erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada kaca spion tengah. Sekilas, ia menangkap bayangan putih yang sedang duduk mematung di kursi belakang. Refleks, Bayu menginjak pedal gas lebih dalam karena terkejut. Namun, saat ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang secara langsung, kursi itu kosong. Hanya ada tas pakaian dan beberapa bingkisan kado yang mereka bawa. Hanya halusinasi karena kurang tidur, gumamnya menenangkan diri sendiri. Namun, indera penciumannya tidak bisa berbohong. Bau busuk bunga Kamboja yang layu mulai menyeruak, menggantikan aroma parfum mobil yang biasanya segar. Bau itu begitu pekat dan amis, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja merangkak masuk melalui celah kaca yang tertutup rapat. Bayu melirik panel instrumen mobilnya. Kecepatannya sudah menyentuh angka 100 km per jam. Namun anehnya, mobil-mobil lain yang sebelumnya ada di depan dan belakangnya kini menghilang. Entah kemana. Ia merasa seolah-olah sedang berkendara sendirian di sebuah jalan yang tidak memiliki ujung. Penerangan jalan pun mulai berkedip-kedip, tidak stabil, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas kap mobilnya. Saat memasuki kilometer 94, kabut di depan semakin tebal, hingga jarak pandang hanya tersisa sekitar 5 meter. Bayu terpaksa menurunkan kecepatan secara drastis. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa melengking yang sangat halus. Siululala, suara itu berasal dari kolong mobilnya. Suara itu bukan milik manusia. Bunyinya bergetar dan penuh dengan nada ejekan yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri tegak. Ia mencoba fokus pada garis putih di tengah jalan sebagai panduan. Namun, garis itu seolah-olah bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba menyesatkan arah kemudinya. Bayu berkeringat dingin
meskipun suhu udara semakin anjlok. Ia merasa ada mata yang sedang mengawasinya. Dari balik kegelapan hutan, di sisi jalan tol, rasa tidak nyaman ini bukan lagi sekadar firasat, melainkan ancaman nyata yang mulai menampakkan dirinya. Bayu melirik lagi ke arah Siska. Istrinya masih tetap tidak terbangun, seolah-olah ia sedang berada di bawah pengaruh sihir yang membuatnya tertidur sangat dalam. Bayu ingin berteriak memanggil nama istrinya, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Pada saat itulah, di kejauhan, ia melihat sebuah patok beton di pinggir jalan yang perlahan mulai terlihat jelas di bawah sorot lampu depan. Patok itu menandakan bahwa mereka telah sampai di gerbang neraka yang sesungguhnya. Kilometer 97 sudah berada tepat di depan mata. Memasuki kilometer 97, mobil tiba-tiba terasa sangat berat. Bayu menginjak pedal gas lebih dalam, namun jarum kecepatan justru perlahan turun, seolah ada beban ribuan kilogram yang menahan bagian belakang kendaraan. Suara mesin yang biasanya halus, kini menderu kasar, menciptakan getaran yang menjalar hingga ke kursi depan. Bayu berkeringat dingin. Ia tahu secara teknis mobilnya dalam kondisi prima sebelum berangkat. Bayu, kenapa gelap sekali? Siska akhirnya terbangun. Suaranya serak dan terdengar sangat lemas. Bayu tidak menjawab. Matanya terpaku pada kaca depan. Lampu utama mobil yang biasanya terang benderang, kini seolah tertelan oleh kegelapan yang pekat. Cahaya itu tidak mampu menembus lebih dari 2 meter ke depan. Siska meraih lengan Bayu. Jari-jarinya yang gemetar mencengkeram kemeja suaminya dengan kuat. Ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal pada kaca jendela di sampingnya. Bintik-bintik air mulai muncul di permukaan kaca bagian dalam. Padahal suhu udara di kabin sudah sangat dingin. Air itu perlahan membentuk guratan tangan kecil, mirip bekas telapak tangan anak balita yang sedang menempelkan tangannya dengan penuh tekanan. Masalahnya, tidak ada anak kecil di dalam mobil itu. Guratan itu terus bertambah, berpindah dari kaca pintu belakang ke kaca pintu depan, tepat di samping kepala Siska. "Jangan dilihat, Siska. Lihat ke arahku," teriak Bayu untuk mengalihkan perhatian istrinya. Tepat setelah teriakan itu, mesin mobil mati secara mendadak. Seluruh sistem kelistrikan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total di tengah jalan tol. Suasana menjadi sunyi senyap, hingga mereka bisa mendengar detak jantung masing-masing. Namun, kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari arah atap mobil, terdengar suara benda berat yang jatuh. Brok, mobil bergoyang hebat. Sesuatu yang sangat berat sedang berada di atas sana. Bayu dan Siska mendongak serentak. Plafon mobil perlahan lehen melengkung ke bawah, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri atau berjongkok tepat di atas kepala mereka. Suara kuku yang menggaruk logam terdengar sangat memilukan, menciptakan bunyi gesekan yang membuat telinga mereka sakit. "Keluar dari sini, Bayu, kita harus keluar," jerit Siska sambil mencoba menarik tuas pintu. "Jangan, di luar lebih berbahaya." Bayu menahan tangan istrinya. Ia teringat peringatan orang-orang bahwa dalam kondisi seperti ini, keluar dari mobil sama saja dengan menyerahkan diri. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari kaca belakang. Tok, tok, ketukannya pelan, namun berirama tetap. Bayu memberanikan diri melirik melalui spion tengah yang masih mendapat sedikit pantulan cahaya bulan yang samar. Di sana, di balik kaca belakang, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang sangat kotor oleh noda tanah dan darah kering. Rambutnya yang hitam panjang menjuntai hingga menyentuh aspal, menutupi seluruh wajahnya. Wanita itu tidak mengetuk dengan jari, melainkan dengan kepalanya yang dibenturkan perlahan ke kaca. "Duk, duk, duk!" Setiap benturan membuat kaca mobil retak sedikit demi sedikit. Siska mulai menangis histeris. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. Bau busuk yang sebelumnya hanya samar-samar, kini menjadi sangat menyengat. Aroma itu seperti perpaduan antara bangkai hewan yang sudah berhari-hari dan tanah kuburan yang basah. Bayu mencoba memutar kunci kontak berkali-kali. Ceklek, ceklek, ceklek. Mesin tetap tidak mau menyala. Ia merasa suruyala, waktu berhenti berputar,
di kilometer 97 ini. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang merayap dari celah antara kursi pengemudi dan kursi penumpang. Tangan itu perlahan menuju ke arah bahu Siska. Bayu yang melihat hal tersebut langsung meraih senter besar di laci, dashboard, dan menyalakannya ke arah tangan itu. Cahaya senter membuat tangan tersebut menarik diri dengan cepat. Diiringi suara geraman rendah yang terdengar seperti suara hewan buas yang sedang marah. Dia ada di dalam, Bayu. Dia sudah di dalam. Siska meracau ketakutan. Bayu berusaha tetap tenang, meski seluruh tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari bahwa gangguan ini bukan lagi sekadar halusinasi atau permainan pikiran. Sesuatu yang mendiami kilometer 97 telah menandai mereka sebagai sasaran. Kini, bukan lagi soal mencapai Bandung, melainkan soal bagaimana mereka bisa bertahan hidup hingga matahari terbit dan mengusir kegelapan yang terkutuk ini. Kabin mobil kini terasa seperti peti mati yang sempit. Bau busuk bunga Kamboja dan daging busuk menyatu, menyesakkan paru-paru. Bayu terus memutar kunci kontak dengan kalap. Namun, mesin hanya mengeluarkan suara batu kecil yang sia-sia. Di kursi samping, Siska meringkuk dengan posisi janin, menolak untuk melihat ke arah manapun selain pada pangkuannya sendiri. Tiba-tiba, suara tawa melengking pecah tepat di dalam mobil. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kursi belakang. Bayu dan Siska membeku. Secara perlahan, mereka menoleh ke belakang. Di atas tumpukan tas dan kado pernikahan mereka, sosok itu duduk dengan tenang. Gaun putihnya yang kumal menyebar, menutupi jok kulit mobil. Rambutnya yang hitam lepek menjuntai ke depan, menutupi wajahnya. Namun dari balik celah rambut itu, terlihat sepasang mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Kembalikan. Suara itu terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Kering dan menyakitkan. Kembalikan apa? Kami tidak mengambil apapun, teriak Bayu dengan suara pecah. Sosok itu, sang kuntilanak, perlahan mengangkat wajahnya. Siska menjerit saya di jadinya saat melihat bahwa wajah wanita itu hancur separuh. Seolah-olah pernah terseret aspal dalam kecepatan tinggi. Rahang bawahnya menggantung miring, dan ulat-ulat kecil menggeliat di dalam lubang bekas matanya. Makhluk itu tiba-tiba menerjang ke arah depan. Tangannya yang kurus dengan kuku panjang mencengkeram leher Bayu. Bayu, Siska mencoba membantu dengan memukal-mukal lengan pucat makhluk itu. Namun tangannya seolah menembus gumpalan asap dingin yang membekukan kulit Bayu tersekik. Ia merasakan oksigen di sekitarnya menghilang. Dalam pandangannya yang mulai mengabur, ia melihat atap mobil mulai mengeluarkan cairan kental berwarna merah kehitaman yang menetes ke dahi dan bajunya. Cairan itu berbau besi yang sangat tajam darah segar. Tekanan pada lehernya semakin kuat. Sementara suara tawa makhluk itu semakin keras, memekakkan telinga hingga membuat telinga Bayu mengeluarkan darah. Tepat saat Bayu merasa ajalnya sudah dekat, kaca depan mobil pecah secara bersamaan. Bukan pecah karena benturan dari luar, melainkan meledak keluar, seolah ada tekanan udara raksasa dari dalam. Serpihan kaca berterbangan. Namun, anehnya, tidak ada satupun yang melukai Bayu maupun Siska. Di tengah kekacauan itu, kabut tebal merangsek masuk ke dalam kabin melalui kaca yang pecah. Sosok wanita itu menghilang dari kursi belakang, meninggalkan noda tanah yang basah dan bau busuk yang tertinggal. Bayu terbatuk-batuk, menghirup udara malam yang dingin, namun terasa jauh lebih baik daripada aroma di dalam mobil tadi. Siska, keluar sekarang, lari! Perintah Bayu sambil mendobrak pintunya yang mendadak bisa dibuka. Mereka berdua melompat keluar dari mobil, menginjak aspal kilometer 97 yang terasa sangat dingin di telapak kaki. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari mobil yang kini terlihat seperti rongsokan tua di tengah jalan tol yang sunyi. Namun, setiap kali mereka berlari menjauh,
Setelah beberapa ratus meter, mereka akan selalu kembali menemukan patok beton berwarna putih, bertuliskan angka 97. Mereka terjebak dalam lingkaran setan. Jalan tol itu seolah melengkung, menyatukan titik awal dan titik akhir di lokasi yang sama. Di atas mereka di dahan pohon-pohon karet yang menjulang, puluhan sosok putih terlihat bergelantungan. Mereka semua diam, tidak bergerak. Hanya kepala mereka yang perlahan berputar mengikuti arah lari Bayu dan Siska. Kita tidak bisa keluar, Bay. Dia tidak membiarkan kita pergi. Siska jatuh terduduk di tengah jalan tol, menyerah pada rasa takutnya yang luar biasa. Bayu menoleh ke sekeliling. Di kejauhan, di tengah aspal yang gelap, ia melihat sosok wanita itu kembali muncul. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia berdiri di tengah jalan sambil menimang-nimang sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil yang penuh noda tanah. Makhluk itu mulai berjalan ke arah mereka dengan gerakan patah-patah. Setiap langkahnya diiringi suara tulang yang berderak. Inilah puncak dari malam yang terkutuk itu. Mereka benar-benar berada di titik paling tipis antara dunia manusia dan dunia mereka yang sudah lama mati. Malam semakin larut. Namun, kegelapan di kilometer 97 terasa jauh lebih pekat daripada malam-malam biasa. Bayu menarik lengan Siska agar segera berdiri. Mereka tidak boleh diam saja di tengah aspal. Di depan mereka, sosok wanita itu terus melangkah maju. Dengan gerakan yang tidak alami, kepalanya miring ke kiri hingga hampir menyentuh bahu. Sementara kedua tangannya masih mendekap erat bungkusan kafan kecil yang terus mengeluarkan suara tangisan bayi yang menyayat hati, lari ke arah bukit. Siska! Siska, jangan menoleh, teriak Bayu. Mereka melompati pagar pembatas jalan tol, masuk ke dalam semak belukar yang membatasi jalan dengan hutan pohon karet. Namun, harapan untuk menemukan jalan keluar segera sirna. Begitu kaki mereka menginjak tanah hutan, suasana berubah drastis. Bunyi kendaraan yang biasanya siap-siap terdengar dari kejauhan, kini hilang sepenuhnya. Udara di dalam hutan terasa statis. Tidak ada embusan angin, tidak ada suara jangkrik. Hanya ada kesunyian yang menulikan. Setelah berlari hampir 10 menit, Bayu menghentikan langkahnya. Napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke sekeliling dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di hadapan mereka berdiri patok beton putih yang sangat ia kenal Kaimeno Benta. Isyete tidak mungkin. Kita tadi masuk ke hutan. Bayu, kenapa kita kembali ke pinggir jalan tol lagi? Suara Siska bergetar hebat. Ia hampir ambruk karena kelelahan dan ketakutan yang luar biasa. Bayu mencoba mencari logika. Namun akal sehatnya sudah tidak berguna di tempat ini. Mereka mencoba berlari ke arah berlawanan, menyusuri aspal menuju arah Jakarta. Mereka berlari sekuat tenaga, hingga paru-paru mereka terasa terbakar. Namun, setelah berlari cukup jauh, pemandangan di depan mereka tetap sama. Mobil mereka yang ringsek dengan kaca depan yang hancur tetap berada di posisi yang sama. Seolah-olah mereka hanya berlari di atas mesin, lari raksasa yang tidak berpindah tempat. Kita terjebak dalam ruang yang terlipat. Gumam Bayu, tempat ini tidak membiarkan kita pergi sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Siska terasa lembek. Sebelum Bayu sempat bereaksi, Siska terperosok ke dalam sebuah lubang yang muncul secara mendadak di tengah aspal. Lubang itu tidak dalam. Namun, di dalamnya terdapat tumpukan tangan-tangan manusia yang berwarna pucat kebiruan. Tangan-tangan itu langsung mencengkeram kaki Siska dan menariknya ke bawah. Bayu, tolong, sakit sekali. Siska menjerit histeris. Kuku-kuku tajam dari tangan-tangan itu merobek kulit betisnya hingga darah segar mengucur. Bayu berlutut, mencoba menarik tangan istrinya. Ia memukul tenggen-tenggen gaib itu dengan sekuat tenaga. Namun rasanya seperti memukul daging dingin yang keras. Di saat yang sama, kabut di sekitar mereka mulai membentuk wajah-wajah yang menangis dan meratap. Suara bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak dikenal memenuhi telinga Bayu, memintanya untuk menyerah. Dari balik kegelapan di dalam lubang,
sosok kuntilanak itu muncul perlahan. Ia merangkak keluar dari aspal Silolala. Aspal itu adalah air. Ia mendekatkan wajah hancurnya ke wajah Bayu. Bau busuk yang keluar dari mulut makhluk itu membuat Bayu ingin muntah. Makhluk itu melepaskan bungkusan kafannya, dan di dalamnya ternyata kosong. Hanya ada kain yang melilit udara. "Di mana anakku?" tanya makhluk itu dengan suara yang terdengar seperti tulang yang remuk. Bayu teringat akan sesuatu. Ia teringat kilasan bayangan saat mereka pertama kali menabrak sesuatu di kilometer 94. Ia sadar bahwa makhluk ini bukan ingin membunuh mereka tanpa alasan. Makhluk ini mencari sesuatu yang hilang dalam sebuah tragedi yang pernah terjadi di sini. "Bertahun-tahun lalu, aku tidak tahu di mana anakmu, tapi aku akan membantumu mencarinya. Tolong lepaskan istriku," teriak Bayu dalam keputusasaan. Mendengar ucapan itu, tangan-tangan yang menarik Siska perlahan mengendurkan cengkeramannya. Sosok kuntilanak itu berdiri tegak. Tingginya seolah bertambah hingga mencapai 2 meter. Ia menunjuk ke arah kolong mobil mereka yang masih terparkir diam di tengah jalan. Di bawah bayangan gelap mobil itu, ada sesuatu yang bersinar redup. Siska berhasil ditarik keluar oleh Bayu. Mereka berdua merangkak menjauh dari lubang tersebut. Bayu memberanikan diri mendekati mobilnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ke bawah kolong mobil. Di antara puing-puing kaca dan tumpahan oli, jarinya menyentuh sebuah benda logam kecil. Itu adalah sebuah kalung emas kecil dengan liontin berbentuk huruf A yang biasanya dipakai oleh bayi. Kalung itu tampak sangat tua, tertutup tanah dan noda darah yang sudah mengering selama bertahun-tahun. Begitu Bayu menggenggam kalung itu, seluruh hutan karet di sekitar mereka mengeluarkan suara jeritan kolektif yang memekakan telinga. Labirin gaib itu mulai retak, dan realitas yang sebenarnya mulai merembes masuk kembali ke dunia mereka. Bayu menggenggam kalung emas kecil itu dengan telapak tangan yang gemetar. Logam itu terasa sangat dingin, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari dalam balok es. Begitu benda itu berpindah ke tangannya, suasana di kilometer 97 berubah secara drastis. Suara tawa yang tadi melengking kini berganti menjadi isak tangis yang sangat memilukan. Sebuah ratapan seorang ibu yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Siska masih terduduk di aspal. Napasnya tersenggol-senggol dengan luka sayatan di betis yang masih mengeluarkan darah. Ia menatap Bayu dengan tatapan kosong. Syok yang dialaminya terlalu berat untuk ditanggung akal sehat. Di hadapan mereka, sosok kuntilanak itu tidak lagi menyerang. Ia berdiri mematung, kepalanya yang hancur perlahan terangkat, menatap kalung yang ada di tangan Bayu. Ini milik anakmu, bukan?" Suara Bayu bergetar. Ia mencoba memberanikan diri, meski lututnya terasa lemas. Makhluk itu melayang mendekat. Gerakannya tidak lagi patah-patah, melainkan halus seperti asap yang tertiup angin. Begitu jarak mereka hanya tersisa 1 meter, bau busuk yang tadi menyengat perlahan berubah. Aroma bunga Kamboja yang tajam mendadak memudar, digantikan oleh bau bensin yang terbakar dan debu jalanan. Bayu mendadak mendapatkan penglihatan yang sangat jelas. Sebuah kilasan masa lalu yang menghantam kepalanya seperti godam. Dalam penglihatan itu, Bayu melihat sebuah mobil sedan tua melaju kencang di jalur yang sama. Ban mobil itu meletus tepat di kilometer 97, membuatnya terguling berkali-kali sebelum menghantam pembatas jalan. Seorang wanita terlempar keluar dari kaca depan, sementara bayinya yang masih kecil terlepas dari pelukannya dan hilang di rimbunnya hutan karet. Wanita itu tewas seketika dengan tangan yang masih berusaha menggapai ke arah hutan, mencari bayinya yang tak pernah ditemukan hingga jasadnya membusuk menjadi tanah. Bayu tersadar dari penglihatan itu dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Ia kini mengerti. Kalung ini adalah satu satania, benda yang menghubungkan arwah wanita itu dengan anaknya. Selama puluhan tahun, ia terjebak di titik ini, mengulangi tragedi yang sama
dan menyerang siapapun yang lewat karena amarah dan kesedihannya yang tak berujung. "Ambil ini, pergilah dengan tenang," bisik Bayu sambil mengulurkan tangannya yang memegang kalung. Namun, saat jari-jari pucat makhluk itu hendak menyentuh kalung, langit di atas mereka seolah terbelah. Petir menyambar tanpa ada suara guntur. Makhluk itu tiba-tiba menherit. Suara jeritannya begitu keras, hingga kaca spion mobil yang tersisa hancur berkeping-keping. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih besar muncul dari balik pepohonan karet. Bukan hanya satu kuntilanak, tapi puluhan bayangan hitam lainnya mulai mendekat, seolah tidak rela jika tawanan mereka dilepaskan begitu saja. "Bayu, lihat belakangmu," teriak Siska dengan sisa tenaganya. Dari dalam lubang di aspal yang tadi hampir menelan Siska, muncul tangan-tangan hitam yang jauh lebih besar dan berbulu. Ini bukan lagi urusan dengan arwah wanita malang itu, melainkan penguasa Hype dari jalur tol ini yang tidak ingin mangsanya pergi. Bayu menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam pusaran perjanjian yang jauh lebih tua dari kecelakaan manapun. Sosok kuntilanak itu menatap Bayu, lalu menatap kerumunan makhluk hitam yang mendekat. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat raut wajah yang menyerupai rasa terima kasih. Di wajah yang hancur itu, makhluk itu mengeluarkan suara desisan panjang. Lalu tiba-tiba, ia berbalik membelakangi Bayu dan Siska. Ia merentangkan tangannya yang panjang, menghalau banggen-bianggen hitam yang mencoba mendekat. "Lari." Suara itu terdengar sangat jelas sekarang. "Jangan pernah kembali ke tempat ini." Bayu tidak membuang waktu. Ia segera membopong Siska, menyeret istrinya kembali menuju mobil mereka yang ringsek. Ajaibnya, saat ia memutar kunci kontak sekali saja, mesin mobil menderu hidup. Lampu depan menyala terang, membelah kegelapan kabut. Bayu segera memasukkan gigi dan menginjak gas sedalam-dalamnya. Melalui kaca spion, Bayu melihat sosok wanita putih itu bertarung melawan puluhan bayangan hitam di tengah aspal kilometer 97. Ia menjadi perisai bagi mereka, menebus bantuan Bayu yang telah menemukan kenangan terakhir tentang anaknya. Bayu terus memacu mobilnya, tidak peduli pada ban yang mungkin bocor atau bodi mobil yang hancur. Ia hanya ingin keluar dari zona terkutuk itu. Saat jarum kilometer menunjukkan angka 98, suasana mendadak kembali normal. Ia melihat lampu belakang truk di kejauhan dan lampu jalan yang menyala stabil. Namun, saat Bayu melirik ke telapak tangannya, kalung emas itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bekas luka bakar berbentuk liontin huruf A di kulitnya. Sebuah tanda permanen dari perjanjian berdarah yang baru saja ia lalui. Mobil Bayu meluncur keluar dari zona kilometer 97 dengan kecepatan tinggi. Begitu melewati patok kilometer 98, tekanan udara yang menyesakkan di dalam kabin mendadak hilang. Lampu-lampu jalan tol yang semula berkedip-redup kini bersinar stabil, menerangi aspal dengan warna kuning pucat yang menenangkan. Di depan mereka, deretan lampu belakang kendaraan lain mulai terlihat, menandakan bahwa mereka telah kembali ke dimensi yang sama dengan manusia lainnya. Bayu tidak berani menurunkan kecepatan. Ia terus memacu mobilnya yang tanpa kaca depan itu hingga mencapai area istirahat terdekat. Begitu mobil berhenti di parkiran yang terang, Bayu mematikan mesin dan terduduk lemas. Napasnya memburu, sementara tangannya masih gemetar hebat di atas kemudi. Di sampingnya, Siska masih menangis sesenggukan, memeluk dirinya sendiri, seolah-olah suhu dingin dari hutan karet tadi masih menempel di kulitnya. Beberapa orang di area istirahat mulai berkerumun mendekati mobil mereka. Seorang petugas keamanan berlari menghampiri dengan wajah cemas melihat kondisi mobil Bayu yang ringsek parah dan penuh noda tanah merah. "Mas, ada apa? Kecelakaan di mana?" tanya petugas itu sambil membantu Siska keluar dari mobil. Bayu hanya bisa menunjuk ke arah belakang dengan jari yang kaku. "Kilometer 97, jawabnya pendek dengan suara serak. Mendengar angka itu, petugas tersebut terdiam. Wajahnya yang semula cemas berubah menjadi pucat. Ia saling berpandangan dengan rekannya, lalu mengangguk pelan
seolah sudah memahami segalanya. Tanpa banyak bicara, mereka membawa Siska ke pos kesehatan untuk mengobati luka di kakinya. Saat petugas medis membersihkan luka di betis Siska, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Luka itu bukan seperti sayatan benda tajam, melainkan bekas cengkeraman tangan yang sangat kuat, hingga meninggalkan lebam berwarna hitam, keunguan berbentuk jari manusia. Sementara itu, Bayu duduk di bangku kayu di depan pos, menatap telapak tangannya sendiri. Bekas luka bakar berbentuk huruf A, di sana masih terasa panas. Berdenyut seirama dengan detak jantungnya, sering terjadi di sana. "Mas," bisik petugas keamanan yang tadi menyapanya, sambil menyodorkan segelas teh hangat, terutama bagi mereka yang melintas di jam-jam ganjil. "Mas dan Mbak termasuk yang beruntung bisa keluar dari sana tanpa cacat permanen." "Siapa sebenarnya dia?" tanya Bayu tanpa menoleh. "Hanya seorang ibu yang tidak pernah bisa pulang. Dia tidak jahat, dia hanya tersesat dalam kemarahannya sendiri. Tapi penunggu lain di sana jauh lebih ganas. Mereka lapar akan nyawa," jawab petugas itu dengan nada datar, seolah hal tersebut adalah fakta harian yang sudah biasa ia dengar. Setelah mendapatkan perawatan darurat, Bayu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Bandung malam itu. Mereka menyewa kamar di penginapan terdekat. Namun, sepanjang malam, baik Bayu maupun Siska tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mereka menutup mata, suara tawa melengking dan tangisan bayi itu kembali terngiang di telinga mereka. Keesokan harinya, saat matahari sudah tinggi, Bayu memeriksa kembali mobilnya yang diparkir di bawah terik matahari. Ia menemukan sehelai rambut hitam yang sangat panjang terjepit di antara jok belakang. Rambut itu sangat kasar dan berbau tanah kuburan yang basah. Di bawah kursi penumpang, ia juga menemukan gumpalan tanah merah yang masih segar. Padahal malam itu, mereka tidak pernah turun ke tanah berlumpur. Tragedi di kilometer 97 itu mengubah hidup mereka selamanya. Siska menjadi sosok yang pendiam dan selalu ketakutan jika harus bepergian di malam hari. Sementara Bayu, setiap kali ia mengendarai mobil dan melihat angka 97 dimanapun, jantungnya akan berpacu cepat. Bekas luka bakar di telapak tangan Bayu tidak pernah hilang. Luka itu menjadi pengingat permanen bahwa di luar sana, di aspal hitam yang kita lalui setiap hari, ada dunia lain yang mengintai. Dunia yang hanya dibatasi oleh selembar kabut tipis dan nasib buruk. Dan terkadang, untuk bisa selamat dari sana, seseorang harus meninggalkan sebagian dari jiwanya sebagai bayaran atas kebebasan yang mereka dapatkan. Malam itu bukan sekadar perjalanan yang gagal, melainkan sebuah pertemuan dengan kenyataan pahit bahwa tidak semua yang mati benar-benar pergi. Beberapa di antaranya tetap tinggal, menunggu di kilometer 97, siap menyapa siapa saja yang berani menantang kesunyian malam di jalur maut tersebut.